Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'il khalqihi bi ta'limil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Asatidzah yang dimuliakan Allah, para guru, para hujaj, bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah perkenankan kita menyambut peluang kebaikan yang Allah buka. Mudah-mudahan pagi ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ini adalah hari yang pertama di tahun yang baru 1448 Hijriah. Hari ini memang tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain, tetapi bisa dijadikan momen untuk kita mengingat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebelumnya sudah pernah berusaha hijrah ke kota Habasyah dan berhasil, tetapi tidak untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, hijrah ke Taif, ini juga bisa dikatakan belum berhasil, dan akhirnya Allah bukakan pintu kebaikan melalui kota Yasrib yang kemudian berubah menjadi namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan semangat hijrah kaum muslimin yang dilaksanakan pada tahun itu menjadi spirit dan semangat kita untuk bisa berhijrah menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Berhijrah tidak secara fisik namun secara mentalitas dan gaya hidup kita. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat subuh, pagi ini insyaallah kita akan menyelesaikan bagian yang terakhir, yaitu serial kelima dari syukur dan dari buku Tazkiyatun Nufus. Kita sudah sampai di halaman 96 bagian bawah, sehingga kita mulai halaman 97. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala وعن سفيان في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال يسيغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر وقال غير واحد وكلما أحدثوا ذنبا أحدث له نعمة. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, beliau, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nun ayat 44, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Jadi Allah beristidraj kepada orang-orang yang tidak bersyukur dan mereka tidak merasa. Bagaimana terjemahnya, tafsirannya? Seorang ulama yang namanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, yasiru alaihimun ni'ama wa yamna'uhumus syukra. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat tetapi membuat mereka terhalang dari syukur. Jadi orang kalau dikasih nikmat terus dia enggak bersyukur, itu namanya istidraj. Para ulama mengatakan, lebih diperjelas lagi, kullama ahdatsu dzamban ahdatsa lahum ni'matan. Setiap mereka melakukan dosa, Allah kasih tambah itu nikmat. Itu disebut dengan istidraj. Istidraj ini dilakukan yang bisa nyata adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun ini keangkuhannya sudah pada level yang paling tinggi, yaitu mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Waqala ana rabbukumul a'la. Jadi mengaku Tuhan, badannya sehat, ya, jarang sakit, ya. Kemudian mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Orang takut kepadanya. Jadi kekuasaannya makin besar. Tetapi kemudian orang ini enggak bersyukur. Jadi setiap melakukan kesalahan atau dosa,
Allah tambahkan nikmat. Itu disebut dengan istidraj. Kenapa orang seperti ini mendapatkan istidraj? Karena Allah sudah ingatkan 1-2 kali tetapi kemudian tidak berguna. Bahkan untuk kasus Fir'aun ini 9. Jadi kalau kita baca di surat Al-A'raf ya, fitis'i ayatin, Allah kasih itu mukjizat 9. Bayangkan, ditunjukkan kekuasaan Allah dengan 9 bukti, tidak dalam satu waktu, tapi dia tidak ingat. Maka ketika sudah seperti itu ya udah biarin aja. Jadi bukan Allah ngambek, tapi disebut istidraj. Jadi dikasih, ya udah dikasih aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kalau kita tahu bagaimana Allah mengingatkan Firaun, pertama Allah kirim kembali anak angkatnya, yaitu Nabi Musa. Setelah dikirim kembali, pertanda yang luar biasa pertama kali adalah tongkat yang menjadi ular, lalu tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya. Itu 2 tanda-tanda penting. Lalu berikutnya ada apa lagi? Berikutnya ada nikmat air bersih. Bapak Ibu hadirin sekalian, Mesir itu 90% wilayahnya tidak bisa dihuni. Dulu waktu saya ke sana hanya sekitar 5-6% saja yang dihuni. Sekarang mungkin sudah 10 karena sudah ada rekayasa teknologi irigasi. Jadi yang dihuni itu di Delta Nil, jadi di sekitar aliran Sungai Nil. Tapi luar biasa, Sungai Nil itu sungai yang dijaga sekali karena itu menjadi sumber utama air di situ. Ada air dari tanah tapi jarang sekali. Ya, karena kalau di bor bukan air yang keluar, minyak. Kalau padang pasir gitu kurang lebih. Jadi air itu bersih sekali dan luar biasa. Nah, istana Fir'aun dari ujung bagian selatan. Jadi istana Fir'aun itu di bagian selatan sampai ke utara, dan itu ribuan kilometer. Masya Allah, dikasih air gak bersyukur, maka Allah ubah itu air menjadi darah. Kalau bahasa gampangnya, airnya kotor, gak ada lagi air bersih. Nah itu diingatkan seperti itu, gak mau taubat. Dia bahkan minta dong ke Tuhan kamu airnya supaya dibersihin. Nabi Musa mendoakan kepada mereka, minta kepada Allah untuk dicabut itu peringatannya, bersih lagi airnya. Gak mau tobat lagi, Allah kasih itu kutu. Jadi kutu di dalam beras-beras dan gandumnya, sehingga itu paling tidak enak sekali, tidak nyaman sekali makan. Ya meskipun sudah dibersihkan pasti ada yang tertinggal dan menjadi tidak bernafsu makan. Disembuhkan lagi, dipulihkan lagi, Allah ganti ad-dafade, kata-kata kecil yang menjijikkan. Coba bayangkan, gak usah kata. Kalau kita sedang musim awal-awal musim hujan, lagi panas hujan, itu ada laron. Tahu laron Bapak ya? Ada laron nih, misalnya pagi ini datang, kemudian kita dikasih jamuan, enak nggak kita makan begitu? Ada laron gitu, gimana rasanya? Nggak enak, jijik, ya. Terus Allah Subhanahu Wa Taala gantikan ada kekeringan, tetapi tanda-tanda itu tidak membuat Fir'aun bertaubat. Maka kemudian Allah buat istidraj, dibiarkan. Dia membunuh orang, biarin, ya. Dia mengambil upeti dengan kejam, dibiarkan. Dia membunuh Bani Israel, dibiarkan, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dilupakan manusia. Kita nih mungkin ada kisah orang jahat, tapi kita lupakan udah begitu aja. Jadi itu salah satu bentuk azabnya di dunia, dilupakan orang. Tapi yang lebih berat adalah ketika orang yang jahat diingat manusia, tapi yang diingat kejahatannya, itu bentuk adab. Jadi kalau kita yang diingat adalah keburukannya, maka itu salah satu jenis adab di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Firaun ini tidak ada yang diingat kecuali keburukannya, padahal kebaikannya ada, prestasinya ada.
Karena manusia nggak mungkin nggak punya prestasi. Seburuk-buruk orang dia pasti punya prestasi. Tetapi tidak ada yang ingat kalau disuruh nyebut apa kebaikan Fir'aun. Nah, di Quran pun disebutkan kebaikan Fir'aun itu apa? Kebaikan Fir'aun itu tetap mencintai Nabi Musa meskipun tahu Nabi Musa itu Bani Israel. Karena itu yang Allah tanamkan ke dalam kalbunya, itu kebaikan yang Allah tanamkan dalam dirinya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan Fir'aun kepada Nabi Musa, itu salah satu kebaikan penting. Ya, meskipun dia membunuhi dengan semena-mena Bani Israel. Maka ini istidraj, na'udzubillah min dzalik. Lalu seorang bertanya kepada Abu Hazim, "Ma syukrul ainain ya Aba Hazim?" Apa syukurnya dua mata, wahai Abu Hazim? Faqala in ra'aita bihima khairan a'lantahu wa in ra'aita bihima syarran satartahu. Jadi nikmat mata itu kalau kita melihat kebaikan kita kasih tahu orang. Kalau kita melihat keburukan kita tutup keburukan itu. Coba kita kalau melihat kebaikan saudara kita kasih tahu nih, alhamdulillah nih. Kita kasih tahu dia, kita kasih tahu yang lain. Kalau kita melihat keburukan padanya, kita tutupi. Fama syukrul udhunain, apa syukurnya dua telinga? Qala in sami'ta bihima khairan wa'aitahu wa in sami'ta bihima syarran dafa'tahu. Syukurnya telinga itu kalau kita mendengar kebaikan, al-wa'yu itu memahami, sadar. Kita dengar kebaikan, kita paham, alhamdulillah. Kalau kita mendengar keburukan, kita cegah. Ya, kita cegah, minimal mencegah untuk sampai di situ. Misalnya kita dengar nih ada kebaikan, masya Allah, penyantunan anak yatim, ya, memberi kafalah pendidikan kepada mereka. Kita dengar di sana, di masjid sana melakukan program itu. Nah, kita pahami itu untuk dilaksanakan. Bagaimana kalau kita di sini begitu? Memungkinkan enggak? Nah, itu syukurnya telinga. Atau kita dengar nih, wah ini sekarang judi online di mana-mana nih. Berarti kita mencoba dafa'atahu, menghalangi, mencegah supaya tidak sampai pengaruhnya di kita. Fama syukrul yadaini, apa syukurnya dua tangan? Qala la ta'khudhu bihima ma laysa lahuma wa la tamna'u haqqan lillahi huwa fihima. Jadi syukurnya dua tangan adalah tidak mengambil yang bukan haknya. Jadi kita punya tangan, ini ada banyak barang, ada banyak yang bisa kita jangkau, tapi itu bukan hak kita. Ya jangan diambil. Itu syukurnya, itu menahan untuk tidak mengambil kecuali yang hak kita. Ya. Dan tidak mencegah hak orang lain yang ada di kita, yang ada di tangan itu. Ya, di tangan kita, maksudnya kita dikasih amanah rizki misalnya, makanya disebut fi amwalikum haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada haqqun ma'lum, ada bagian yang sudah ditentukan. Untuk siapa? Lis-sa'ili. Untuk siapa lagi? Wal mahrum. Masya Allah. As-sa'il, mohon izin, mohon maaf, orang meminta itu ada haknya dia di dalam harta kita. Ini cobaan yang paling berat sebenarnya untuk as-sa'il. Karena tidak semua orang yang meminta bantuan dan pertolongan caranya ma'ruf. Ada orang minta tolong sama kita, ada yang caranya ma'ruf, ada yang tidak, bahkan ada yang kasar. Dan cobaan Allah seperti itu tinggal kita pilih. Kita punya mental gak untuk memberi? Untuk memberi dan tidak komen, itu juga berat itu. Ini enak aja, datang minta udah gitu, mintanya kasar lagi. Nah, itu godaan kita. Karena as-sa'il itu disebutkan ada bagian yang mesti kita pilih. Nah, kita tentu bisa mengatur untuk menjaga kesehatan mental kita juga. Mungkin kalau mintanya kasar dan menyakitkan, kita tidak ingin, ya tidak perlu dipaksa.
Oh kalau kita sudah cukup punya mental, nggak memperdulikan, mau dikasih terima kasih, nggak dikasih terima kasih, mau dicaci dan sebagainya, ya kasih aja. Itu luar biasa itu. Rasulullah SAW kan begitu. Ya, orang yang memfitnah beliau dikasih. Cerita tentang Yahudi buta itu juga begitu ya, beliau kasih. Ya, nah ini kesyukuran. Dan sebaliknya tidak mengambil yang bukan haknya, tidak menahan yang ada di dalamnya. Dan tadi yang pertama la ta'khudhu bihima ma laisa lahu. Yang berikutnya qala fama syukrul batni, apa syukurnya perut? Perut itu ada syukurnya. Qala ayyakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilman. Jadi perut itu syukurnya adalah yang bawah itu makanan, tapi atasnya ilmu. Itu halus sekali. Maksudnya kita kalau makan ya kasih ruang untuk ilmu masuk ke dalam di atas perutnya. Di atas perut kita itu qalbu. Di atas perut itu yang di dada jantung maksudnya. Nah, haknya jantung itu diberikan kesehatan ilmu. Kalau tidak diberikan kesehatan ilmu, susah kita untuk qanaah, susah kita untuk sabar, susah kita untuk tawakal, seperti nanti yang akan dibahas setelah bahasan syukur ini. Qala fama syukrul farji, apa syukurnya kemaluan? Kita diberikan alat vital yang sangat penting sekali. Mohon maaf, alat vital yang sangat penting yang kita punyai, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu digunakan untuk apa? Membuang kotoran. Fungsi yang paling sering dari alat vital kita itu untuk membuang kotoran, sisa urin yang tidak dipakai dalam tubuh kita. Itu luar biasa. Dan dari situ, Masya Allah, keturunan manusia lahir. Coba bayangkan, siapa yang sombong di antara kita, ingat dari mana dia tercipta, dari mana itu keluarnya. Itu ada haknya, ada syukurnya, digambarkan oleh muallif di sini yang ada di surat Al-Mu'minun ayat 5, 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Ciri-ciri orang beriman yang mendapatkan kebahagiaan di ayat 1 itu ya, qad aflahal mu'minun. Nah, ini diantaranya adalah orang yang menjaga farjinya. Nah, ini kita lengkapi dengan sabda Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini beliau nyebutnya al-budha'. Al-budha' itu barang itu gitu bahasanya. Dan di dalam barangmu gitu kira-kira kalau terjemahan literalnya. Kalau di sini farj itu kemaluan. Dan di dalam barangmu ada sedekah. Jadi Rasulullah tidak menyebut farji di situ. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu?" Lah bagaimana orang melampiaskan syahwatnya dapat pahala? Lalu Rasul menjawab, "Bagaimana kalau itu dilampiaskan kepada yang haram, apakah dapat dosa?" Sahabat mengiyakan. Makanya kalau dia melampiaskannya secara halal, dia dapat pahala. Nah, syukurnya adalah ya berarti menunaikan itu kepada istri. Makanya di sini illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Berarti mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita menikah sudah punya istri, salah satu bentuk syukurnya adalah menunaikan hak ini kepada istri kita. Biasanya ini semangat kalau pengantin baru, kalau sudah pengantin lama ini ya kalau sempat aja. Padahal ini perlu di situ. Jadi perlu untuk menjaga mawaddah adalah dengan berhubungan badan atau jima' tadi. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Orang yang mencari selain itu, Masya Allah. Ini kalau kita baca mencari selain itu ngeri, karena kita dikasih Allah seorang pasangan yang halal, sementara ada godaan yang sangat banyak sekali.
Apalagi kalau dia berkuasa, dia punya kekuasaan, dia punya harta, Masya Allah. Kira-kira cukup nggak dia sama istrinya? Qanaah nggak dia sama istrinya? Nah itu yang berat di sini. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan lagi. Qala fama syukrur rijlaini, apa syukurnya dua kaki? Qala in 'alimta maitan taghbatuhu ista'malta bihi ma 'amalu fa in maqattahu raghibta an 'amalihi wa anta syakirun lillah. Bagaimana syukurnya kaki? Ini luar biasa. Kalau kamu melihat mayit, ya kan? Dan al-ghibtah itu iri tapi pada kebaikan. Jadi kita kalau iri pada kebaikan itu boleh. Jadi la hasada illa fitnatain. Kita nggak boleh iri atau hasad kecuali kepada dua orang. Orang yang diberikan harta, tapi hartanya itu Masya Allah nggak berhenti digunakan untuk kebaikan. Siang malam dia sedekah. Lah kemarin dia udah sedekah, sekarang sedekah lagi. Oh kemarin sudah ngasih ini, sekarang ngasih lagi. Nah itu kita iri sama orang kayak begitu tuh. Atau kita iri kepada orang yang diberikan Al-Quran, tapi dia dengan Al-Qurannya ngajar dan melakukan kebaikan, mengamalkan Al-Qurannya. Dua orang itu kita iri. Nah, kalau kita melihat mayit, kemudian kita lihat kebaikannya pada si mayit itu, kita kerjakan setelah dia tidak ada. Misalnya si mayit ini punya kebiasaan apa yang baik, kita lanjutin. Nah, kenapa? Itu yang disebut kaki. Jadi melanjutkan perjalanan. Ini dalam sekali maknanya. Kalau kita tidak menyukai dia atau bahkan membenci si mayit itu, ya, kita bersyukur. Saya nggak melakukan itu, dan saya nggak mau melakukan itu. Menjaga, ya, tapi tidak diucapkan ya. Jadi mohon maaf, kita kalau melihat mayit jenazah gitu ya, kita ingat kebaikannya, saya terusin kebaikannya. Misalnya si mayit ini semasa hidupnya dia menyantuni seorang yatim, nyekolahin anak yatim ini sekarang sudah sampai kelas 5. Saya terusin ini, minimal sampai dia lulus, diterusin. Nah ini disebut syukurnya kaki, ya, dia terusin jalan. Terus kemudian kita ngelihat nih si mayit ada keburukannya. Karena orang pasti dua punya keburukan, ada kebaikan, ada keburukannya. Keburukannya apa? Keburukannya adalah pokoknya. Terus kita tidak melakukan itu, kita syukuri. Alhamdulillah saya nggak suka itu, dan alhamdulillah saya nggak melakukan itu. Cara bersyukurnya adalah dengan kita tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh si mayit ini pada saat beliau hidup. Ya, tanpa harus diumumkan bahwa ini si mayit nih kebaikannya ini siapa yang mau terusin. Enggak begitu caranya. Ini keburukannya ini jangan dilakukan ya. Enggak. Secara etika tidak seperti itu. Wa imma man syakara bilisanihi wa lam yashkur bi jami'i a'dha'ihi. Orang yang bersyukur dengan lisannya dan tidak bersyukur dengan seluruh anggota tubuhnya, famathaluhu kamathali rajulin lahu kisa'un fa'akhadha bitarfihi wa lam yalbashu fama yanfa'uhu dhalika minal harri wal bardi wal thaldi wal matar. Jadi orang yang bersyukur dengan lisannya saja tanpa anggota tubuhnya yang lainnya, itu seperti seorang laki-laki yang diberi pakaian oleh Allah. Dia udah pegang nih, lalu kemudian dia cuma pegang ujungnya doang, tapi nggak dipakai, sehingga pakaian itu tidak bisa melindungi dia dari panas, dari dingin, dari salju, ya, es, dan dari hujan. Kurang lebih begitu. Ini ada pakaian nggak dipakai, berarti orang ini nggak tahu. Gitu. Bukan karena dia udah pakai baju, dia belum pakai baju, berarti pakaian itu tidak melindungi dia. Wa kataba ba'dul ulama'i ila akhin lahu, ada sebagian ulama menulis surat, ya,
kepada seorang saudaranya. Amma ba'du faqad asbaha bina min ni'amillahi ma la tuhsihi ma'a kathrati ma na'sihi fama nadri ayyuhuma nashkur ajamilun ma yassarahu am qabihun ma satarahu, atau ajamilun ma yassara am qabihun ma satara. Jadi dia menulis surat kepada sahabatnya. Salah satu isi suratnya begini: kita ini mendapat nikmat Allah yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Saking banyaknya kita ini bingung. Yang kita syukurin itu kebaikan yang Allah mudahkan kita kerjakan, atau keburukan yang Allah tutupi. Jadi kalau kita mikir, saya ini banyak melakukan kebaikan dimudahkan Allah, itu yang saya syukuri, atau keburukan saya juga sebenarnya ada, bahkan banyak, tapi orang-orang gak dibocorin sama Allah. Nah, jadi ini dua nikmat. Kalau masih ingat di pembahasan lalu, ditambahkan lagi itu ada disebut mawaddatin qadhafahallahu fi qulubil ibad. Ada orang dikasih rasa senang sama kita, kita diterima. Ya. Kayak misalnya kalau kita melamar seorang gadis, kita kan cuma senang anaknya doang tuh baru waktu itu. Kemudian diterima sama orang tuanya, diterima sama abangnya, sama empoknya, sama adiknya, sama ponakan, sama saudara besar, nerima semua. Itu nikmat. Kan tidak semua begitu kan. Ada orang dia mau melamar seseorang, ya sama dia doang, bapak ibunya sih bisa ada. Meskipun akhirnya ngiyain juga, tapi ngiyain dengan catatan. Kita lihat aja setahun 2 tahun itu ada juga. Maka ketika kita melakukan kebaikan dan dimudahkan, itu nikmat. Cuman kita pasti ngitung tuh, itu nikmat yang harus disyukuri, atau sebaliknya keburukan ini, kebiasaan ini yang Allah tidak tahu, sehingga dikiranya kita baik-baik saja. Dua itulah yang harus disyukuri. Nah, terakhir nanti sebelum ada dua pengumuman, inti dari bahasan syukur itu adalah membuat kita betul-betul mengagungkan Allah dalam diri kita atas nikmat yang diberikan. Makanya yang terakhir tadi disebut kita nggak bisa ngitung. Saya berulang kali menyampaikan, Bapak hadirin sekalian, setiap kali pagi kita bangun, nikmat Allah itu banyak sekali yang bahkan tidak kita minta, tidak kita sadari sebelum kita tidur. Ya, kita bisa bangun. Ya, ada nggak orang bisa bangun, dia bangun tapi nggak bisa bergerak anggota tubuhnya? Ada kan? Ada bisa bangun, kemudian dia bisa buang angin, bisa buang air kecil, buang hajatnya, bisa wudhu, bisa melanjutkan melangkah ke sini. Tidak semua orang itu bisa sholat subuh tepat waktu. Tidak semua orang itu. Lalu kita mendapatkan ilmu, lalu kita bersedekah, karena sedekah di waktu subuh itu dibarengin dengan doa malaikat. Allahumma ati kulla munfikin khalafa wa ati kulla mumsikin talafa. Itu doa malaikat setiap hari. Kita punya spirit itu luar biasa. Nah, yang terakhir syukur itu adalah nilai diri kita. Kalau diingat, masih ini kan seri kelima ya. Kalau masih ingat di yang pertama itu ya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafiran wa imma kafura. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu cukup kita bisa bersyukur aja itu luar biasa. Karena untuk menjadi syakur itu sedikit. Hamba Allah yang bisa selalu bersyukur itu sedikit. Tapi kalau syakiran kita mampu insya Allah. Tapi untuk menjadi syakur, Allah menyebut wa qalilun min ibadiya asyakur. Tapi yang dibalas oleh Allah apa? Wa sanajzi asyakirin. Yang dibalas Allah adalah orang yang bersyukur. Kita mampu bersyukur meskipun sedikit, itu sudah cukup baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur. Dan nanti bahasan berikutnya adalah tawakkul. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.